Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Assalam. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki sifat salam. Wa minkas salam. Diri ini ya Allah, hanya Engkaulah yang menyelamatkan. Kerana keselamatan itu dari Engkau ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Kembalikanlah diri ini ya Allah ke fitrah salam, ke pangkuan Engkau yang penuh dengan keredaan. Wahayna, hidupkanlah kami ya Allah. Wahayna, Hayna Rabbana bisalam. Hidupkanlah kami ya Allah dengan salam. Wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkanlah kami ya Allah ke surgamu yang bernama Darussalam ya Allah. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya azal ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat atas engkau wahai baginda Rasul.
Kami tak kenal dengan engkau, engkau tak tahu dengan kami. Terimalah kami sebagai umatmu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Isfalana. Berilah kami syafaat ya Rasulullah. Isfalana ya Rasulullah. Ya Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan yang mulia ini, pada bulan Ramadan ini, kita sudah menaiki tangga yang ketiga untuk menjadi manusia yang paripurna, insan kamil, manusia yang sempurna. Nabi suri tauladan. Kita harus seperti Nabi, tapi tak bisa menjadi Nabi. Ada orang orientalis mengatakan Muhammad itu Rasulullah. Beliau memiliki keagungan dan kemuliaan. Beliau manusia luar biasa. Berhubung beliau manusia luar biasa, maka tak sama dengan kita. Jangan dicontoh. Itu orientalis, Pak. Dipuji dan disanjung baginda Rasul, ujungnya apa? Tinggalkan beliau. Karena beliau itu Rasul, tak mungkin dicontoh. Na'udzubillahi min zalik. Kita harus seperti Nabi. Bisakah Ustaz? Bisa. Yang tak bisa itu jabatan beliau, Pak. Andaikan Rasul tak bisa dicontoh, tak mungkin beliau menjadi Nabi. Qudwatan. Atiullaha wa atiur Rasul. Ikuti Allah, ikuti Rasul. Hanya saja kita tak sudah-sudah, Pak. Itu persoalan. Kita tanggung-tanggung antara mengikuti beliau dengan ketamakan dunia. Maka kita hari ini berada pada level ketiga. Pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Jangan hanya di sini, Pak. Tapi di sini ya. Seketika malaikat datang kepada baginda Rasul, wahai Muhammad, apa itu Islam? Syahadah, mengucapkan kalimat syahadat. Sini. At-tasdiq, dibenarkan dengan hati. Mana rumusnya? Allahu khaliq. Allah pencipta. Khaliqus samawati wal ard. Dia pencipta. Jangan dipikirkan lagi, Pak.
Kalau bapak putar-putar otak ini, siapa yang menciptakan, siapa yang menciptakan, siapa yang menciptakan sampai pada Allah, siapa yang menciptakan, maka bapak akan sesat. Seketika bapak sudah tahu Allahu Khaliq, sang pencipta, tutup sampai di situ, Pak. Kerana tak bisa lagi otak memikirkan tentang zat dan kekuasaan Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Sudah, Pak. Setelah Nabi Muhammad diakui sebagai Rasul, ikuti segala apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Habis, Pak. Yang pertama. Yang kedua, solat. Yang menjadikan manusia itu takwa cuma dua, Pak. Zalikal kitab la raib. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa dia? Allazi na yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Kitab itu petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa, di antaranya adalah solat. Yu'minuna bil ghaib dengan akidah, wa yuqimuna as-shalah dengan solat. Ini, Pak. Yang kedua dengan berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan takwa bisa dicapai dengan berpuasa. Maka kita berada pada level yang ketiga. Bersyahadat, melakukan solat, kemudian puasa di bulan Ramadan. Ya. Apa gerangan bapak-bapak? Kemuliaan orang yang bertakwa. Biasanya kalau di masjid ditulis, Pak, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Akrama. Allah muliakan orang yang bertakwa. Apa itu akrama? Karomah. Kita kalau puasa, Pak, syahadatnya bagus, solatnya bagus, puasanya bagus, maka mereka ini menjadi orang bertakwa, dimuliakan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa itu akromah? Karomah. Kalau bahasa orang dulu, Pak, karomat. Coba bapak baca sejarah-sejarah ulama dahulu, Pak. Banyak yang karomat. Pernah bapak tidak melihat seorang ulama, dia menggoreng telur itu, Pak, pakai tangan, Pak. Bismillah, 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 Bismillah. Ada tidak sekarang begitu, Pak? Bapak-bapak kalau mau coba, nanti maghrib coba orang pakai Bismillah, Pak. Karomat, Pak. Imam Nawawi Al-Bantani, salah seorang ulama Indonesia yang bermukim di Makkah, Pak. Seketika beliau menulis, Pak, lampu padam, Pak. Dari mana cahaya memancar? Dari kakinya ni, Pak. Lihat ada ulama seperti itu sekarang, Pak? Tak ada, Pak. Masya Allah. Saya dahulu, bapak-bapak, belajar di MTI Candung Bukit Tinggi. Itu sekolah terbakar, Pak.
Angin menghadap ke sekolah, dibawa oleh api, yang rumah terbakar di samping sekolah. Buya, buya, ini sekolah terbakar, buya. Apa sebabnya? Dibawa angin. Datang buya, Pak. Dilihatnya begini, Pak. Angin ke sekolah, api sudah pindah ke sana, Pak. La ilaha illallah. Saya bukan mengajak bapak-bapak menghayal, Pak. Konsekuensi dari ibadah, bapak minta maupun tidak bapak minta, kita dimuliakan Allah, Pak. Yakinlah bapak. Karomah. Pernahkah bapak-bapak pergi ke rumah makan orang-orang Minang, Pak? Ada gambar pajangan, Pak. Angku Soleh. Apa sebabnya, Pak? Beliau itu dikenal oleh orang Minang sebagai ulama yang karomah, Pak. Hanya saja sekarang orang salah paham. Gambar dipajang di rumah-rumah makan, orang azan yang punya rumah makan acu tak acu. Kalau hidup Angku Soleh ini, Pak, nyetampar tuh, Pak. Ya. La ilaha illallah. Yang saya pegang apa, Pak? Ulama karomah, Pak. Imam As-Suyuti, saya doktornya, Pak, meneliti tentang kaedah fikih Imam As-Suyuti. Nama beliau bukan As-Suyuti, Pak. Jalaluddin Abdurrahman. Itu nama beliau. Pengakuan dari murid beliau ditulis dalam kitabnya, Pak. Pengakuan murid beliau. Bohongkah beliau, Pak? Tak mungkin, Pak. Dia mengaji dengan Syekh As-Suyuti. Wahai Tuan Syekh, saya hendak ke Mekah tapi uang tak ada. Betul? Betul. Nanti kalau sudah pulang yang lain, kau datang ke sini. Ini mengerikan, Pak. Bagaimana karomah As-Suyuti, Pak. Setelah yang pulang, beliau datang. Bagaimana Tuan Syekh? Apakah engkau mau ke Mekah? Mau. Kau pegang tanganku. Pejamkan mata. Kita melangkah ke depan 10 langkah. Jangan sekali-kali kau buka mata ini. Pejamkan mata, melangkah ke depan 10 langkah, jangan kau buka. Dipegang, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka. Masya Allah. Di mana beliau? Berada di kota Makkah. Dari Mesir, Pak. Berangkat ke kota Makkah. Lai masuk akad, Ustaz. Jangan masukkan ke akad, Pak. Takkan masuk dia, Pak. Itu dunia para wali, Pak. La ilaha illallah. Kalah sama Nabi itu, Pak. Tidak sebanding, Pak. Nabi tembus ke atas nih, Pak. Sidratul Muntaha, Hadratul Muqaddas, Rab, Lau Mahfuz, Aras. Tak sebanding, Pak. Mana ada lagi ulama seperti itu, Pak? Saya ini bukan ulama nih, Pak. Saya membantu-bantu kerja ulama, Pak. Ulama kalau sudah ikut politik, pilihlah saya. Saya kalau diangkat menjadi, tidak ada lagi intoleransi di Indonesia ini. Keluar ke presiden tentang khamar, diam 1000 bahasa. Tak ngomong lagi, Pak. Na'udzubillahi min zalik. La ilaha illallah. Tak
Jauh, Pak. Wahai muridku, sudah tawaf? Sudah. Sudah sa'i? Sudah. Tahallul? Sudah. Engkau sudah umroh. Engkau pilih mau pulang atau menetap di kota Makkah. Saya mau pulang, Tuan Syekh. Kau pegang tanganku, pejamkan mata. Melangkah kita ke depan lagi. 10 langkah. Jangan kau buka. Apa sebabnya? Itu rahasia guru, Pak. Sekarang murid membantah-bantah guru, Pak. Ya. Kalau dulu mengaji, anak dibawa ke masjid, 1 rotan, pisang, kemudian gula, Pak. Wahai tuan guru, ini anak saya, guru. Ini rotan, kalau dia salah, pukul aja. Ini pisang untuk minuman-minuman sedikit, ini gula untuk minum teh. Aku serahkan anakku kepada engkau. Mau engkau jual, mau engkau apakan, silakan. Makanya kata Sayyidina Ali, guru itu tuan, murid itu budak. Sekarang dijanti anak sedikit ngadu sama bapak, Pak. Ngamuk-ngamuk bapak ke masjid. La ilaha illallah. Mana barokah, Pak? Tak barokah, Pak. Itu dia para ulama-ulama terdahulu. Masya Allah, mendapat karomah di sisi Allah. Saya, bapak-bapak, sedikit bercerita, Pak. Entahkah ini karomah namanya, entah apa, wallahu a'lam. Saya di Pekanbaru ini kan 1 tahun baru, Pak. 5 tahun saya ngajar di UIN Imam Bonjol Padang. 18 tahun saya ngajar di IAIN Batu Sangkar. Tahun 2019 SK saya pindah ke UIN Suskah. Seketika saya di Sumbar, saya tinggal di Padang, Pak. Naik motor, Pak, ke Batu Sangkar. Bolak-balik, Pak. Suatu kali hujan, Pak. Saya pasang mantel, Pak. Bapak yang Sumbar, habis kota Padang Panjang itu namanya Silayang, Pak. Naik ke atas, kayu tanam. Hujan, saya pasang, Pak. Mantel, motor saya jalankan. Sampai di kayu tanam, ada seperti menabrak di belakang. Tung. Yang heran saya, Pak, tak tahu lagi, Pak, apa yang terjadi. Kapan saya sadar? Rukuk, Pak. Rukuk seperti orang solat. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. 15 meter, Pak, ada dari jalan raya itu terpental, Pak, ke sawah, Pak. Saya tak pernah mengalami seperti ini, Pak. Tak tahu saya, Pak, apa yang terjadi. Saya sadar seketika rukuk. La ilaha illallah. Apa salah saya, ya Allah? Terpental, Pak. Apa yang terjadi? Baru tampak, Pak. Rupanya mantel itu, Pak, melilit ke rantai, Pak. Hati-hati, Bapak Ibu-ibu. Rupanya kalau mantel itu lengket dengan rantai, kita dipentalkan, Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang saya heran, Pak, saya tak tahu, Pak, apa yang terjadi dan apa yang saya amalkan. Saya kalau naik motor dari kota Padang sampai ke Batu Sangkar, Yasin itu 5 kali tamat di atas motor, Pak. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim. Dibaca, Pak. Kadang-kadang saya zikir, Pak. Juz amah tamat di atas motor, Pak. Jadi kalau kita dekat dengan Allah atau barokah dari amal, Allah muliakan kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya yakin, Pak. Ini habis nih, Pak. Tak tahu saya, Pak. Sebegitu mulianya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari ibadah, Bapak minta atau Bapak tidak minta, Allah muliakan kita.
Dari mana berawal, Pak? Ibadah itu dimulai dari sucinya badan, Pak. Sucikan badan. Nih, sucikan badan. Seketika membasuh muka. Faksilu wujuhakum. Nih, Pak, basuh muka. Iza kuntum ila shalah faksilu wujuhakum. Sekarang orang banyak hanya membasuh muka, tapi tidak membasuh wajah. Mana yang wajah? Yang wajah fungsinya, Pak. Beda muka dengan wajah, Pak. Ini media, Pak. Bapak-bapak kalau punya motor, merepet-repet bawa ke bengkel. Dicuci karburator, ya, Pak. Badan ini supaya bagus jalannya, ini medianya, Pak. Dibasuh muka, yang ditembak wajah. Coba Bapak baca kitab Ihya Ulumuddin, Pak. Setiap anggota ini penuh dengan doa. Ya Allah, aku cuci muka ini, ya Allah, agar tampak kekuasaan Allah, tampak jalan ke akhirat. Bini orang tak bini awak tu, Pak. Laki orang tak laki awak. Harta orang tak harta awak. Kini itu banyak terjadi, Pak. Maliang, Pak. Korupsi. Ditangkap dekat PK, Pak. Disorting, Pak. Senyum dia, Pak. Habis sudah muka ni, Pak. Tak tahu malu, Pak. Apa sebab yang dibasuh muka, Pak? Tak wajah. Yang sekarang, Pak. Hanya dibasuh ya. La ilaha illallah. Dibasuh, Pak. Ya Allah, berilah hidayah, ya Allah, agar tampak karunia Engkau. Amalkan, Pak. Bid'ah ni, Ustaz. Kalau orang bid'ah tu, Pak, saya tak pandai lagi tu, Pak. Orang kalau suka membid'ah-bid'ahkan tu, Pak, istilah orang Minang ubek labi, Pak. Seketek bid'ah, seketek bid'ah. Ada lagi tu, Pak. Saya tanya, Bapak di mana sekolah anaknya? Sekolah di situ. Bayar tak uang sekolah? Iya. Kenapa sekolahkan sana? Bid'ah itu. Nabi nyuruh sekolah tak pakai bayar. Ini Pak muka. Yang kedua tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ya Allah, Engkau berilah petunjuk tanganku ini. Harta orang lain bukan hartaku. Hak orang lain bukan hakku. Ini dia, Pak. Dicuci tangannya, Pak. Tembaknya ke sana, Pak. Tangan yang dibasuh, tapi ada fungsi tangan yang didoakan. Kita main gini-gini aja, Pak. Tak pernah berdoa. Coba kita baca kitab Ihya Ulumuddin, Pak. Saya jemaah saya di Padang dulu saya bagi-bagikan doa tu, Pak, untuk anggota tubuh. Kemudian dibasuh otak. Ini otak ni, Pak. Ubun-ubun. Itu maka saya bilang orang kalau tak solat tak ada otaknya, Pak. Tak ada otaknya. Ngomong anjing kapie, kambiang. Ya. Jadi, Pak. Orang kalau tak solat. Ya Allah, aku cuci otakku ni, ya Allah, supaya berfikir tentang kekuasaan Kau. Dibasuh. Telinga mendengarkan kata-kata yang thayyibah. Kaki dicuci supaya rajin ke masjid. Bu, mana ibu mau masuk surga daripada masuk neraka? Masuk surga. Mana mau ibu-ibu masuk surga daripada masuk jayan? Sedikit-sedikit living ward. Sedikit-sedikit SKA. Tapi masjid kosong, Pak. Minta kepada Allah. Dicuci organ tubuh. Ini dia. Setelah organ tubuh ini dibersihkan,
didoakan kepada Allah, dibungkus. Mana pembungkusnya? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Engkau jadikan aku menjadi orang yang taubat, orang yang suci, dan menjadi hamba-hamba Engkau yang mulia, beramal soleh. Dibungkus, Pak. Makanya Bapak Ibu-ibu, doa habis wuduk itu jangan diabaikan. Kita kalau berwuduk, maka setan tak bisa masuk, Pak. Coba lihat dalam TV itu sama Ustaz Danu. Coba lihat. Semuanya diruqyah, kena setan semuanya, Pak. Bu, ke depan, Bu. Apa yang Ibu alami? Saya, Ustaz. Saya. La ilaha illallah. Tak ada bungkusnya, Pak. Wuduk tak berkesan. Setelah selesai ini, baru naik kita ke tangga kedua. Allahu Akbar. Sampaikan, Pak. Wajjahtu wajjahya lillazi fataras samawati wal ardh. Ini simbolnya, Pak. Allahu Akbar. Engkau maha besar. Engkau maha besar. 5 kali sari, Pak. Allahu Akbar. Engkau maha besar. Engkau maha besar. Kita demo, Pak. Solat Isya berjamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serentak, Pak. Masya Allah. Itu makanya kalau seandainya solat sendirian, Pak, sedikit amalnya, Pak. Kalau solat berjemaah 27, apa sebabnya? Sama-sama, Pak. Demo di hadapan Allah. Engkau yang maha besar, ya Allah. Kalau banyak yang meminta, Pak, dikabulkan Allah. La ilaha illallah. Jadi ada orang tinggal ke masjid, dekat masjid, Pak. Malam-malam azan lagi. Besok subuh azan lagi. Pindah rumah. Ada rumah kontrakan, Pak, ada nih. Saya tak mau, kenapa? Dekat masjid. La ilaha illallah. Pak, Bu, ada orang Cina ke Padang, Pak, menjenguk anaknya. Malam-malam terbangun dia, Pak. Apa yang membangunkan beliau? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun dia, Pak. Apa ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang dia ke masjid, Pak. Apa ini, Nak? Ini masjid. Ini suara azan. Ini agama apa ini, Pak? Agama apa ini, Nak? Ini namanya agama Islam. Kalau begitu, Nak, saya masuk Islam. Tak ada saya dengar bunyi-bunyian lagu-lagu yang paling indah kecuali azan. La ilaha illallah. Jadi kalau ada orang sakit hati dengan azan, Pak, yang rusak itu di sini, Pak. Bukan azan yang salah, Pak. Udah bagus azan itu, Pak. Yang sini yang sakit, Pak. La ilaha illallah. Itu, Pak. Kalau hidayah datang kepada kita, Masya Allah. Setelah angkat tangan baca Al-Fatihah, rukuk. Cuman sayang kita tak bisa mengkombinasikan antara ungkapan kata dengan perilaku solat. Saya pernah melihat orang solat di Mesir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nangis dia, Pak. Menangis, Pak. La ilaha illallah. Khusyuk dia, Pak.
Antara untaian kata dengan pelaksanaan itu sejalan, Pak. Allahu Akbar, lipat tangan, sampaikan kehendak batin, kemudian rukuk. Rukuk tu bengkok, menunduk di hadapan Allah. Kita tak bisa seperti itu, Pak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Karena hafal, jalan dia, Pak. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis semua, Pak. Selesai situ, Pak. Kadang-kadang tak nyambung, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Di rakaat ketiga, ini berapa nih ya? 3 rakaat apa 4 nih? La ilaha illallah. Karena pikiran tak di situ, Pak. Ada orang yang sudah solat bingung, Pak. Nah, bapak tadi sudah solat apa belum? Enggak tahu, Pak. Bingung dia, Pak. Apa sebabnya? Mungkin jadi digoda setan, Pak. Yang kedua, pikirannya enggak di situ, Pak. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tak nyambung, Pak. Karena hafal, doa jalan, lapas jalan, pikiran tak kemana-mana. Sampai-sampai tukang, Pak, bikin rumah, udah lengkap terpasang batanya, Pak. Di dalam solat tu dipasang semuanya, Pak. Kunci-kuncinya lengket semua. La ilaha illallah. Apalagi bulan puasa ni, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau udah jam 3, jam 4 itu sembahyang asar, udah teler, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah teler, Pak. Sami Allah. Pas turun, Pak, Allahu Akbar. Dia hentakkan kening ke lantai, Pak. Tersungkur dia. Yang tersungkur badannya, Pak. Pikiran tak kemana-mana. Na'udzubillahi min zalik. Solat tu enak, Pak. Apalagi imam kita tadi kan. La ilaha illallah. Itu dia solat. Jadi kita bulan puasa menaiki tangga yang ketiga, menjadi orang yang bertakwa. Apa bedanya solat dengan puasa, Pak? Ini dia, Pak. Kalau puasa kalau solat Allahu Akbar, menetap di satu tempat, tak kemana-mana. Tapi kalau puasa itu KKN, kuliah kerja nyata. Inni wajjahtu, sebagian mengatakan tak boleh pakai ini, silakan. Wajjahtu wajhiya lilladzi, aku persembahkan segala hidup dan matiku untuk Engkau ya Allah. Buktikan, Pak. Buktikan. Kalau kita puasa, bapak-bapak, mulai pagi ini habis ceramah di bantai tidur, Pak. Mentok jam 1, Pak. Solat dulu. Ditambah lagi, Pak, mentok ke asar, Pak. Tak ada gunanya, Pak. Makanya sebagian ustaz mengatakan, karena dia dalam puasa memang dapat pahala puasanya, Pak. Tapi kualitas puasanya tak ada, Pak. Tak diuji, Pak. Silakan keluar, tes matanya, Pak. Ditahan. Tangan ditahan. Hati ditahan. Uji coba, Pak. Lebih kurang berapa jam tu, Pak, ditahan. Baru ini, Pak. Ini enggak, Pak. Kadang-kadang kita ini puasa nyelinap-nyelinap, Pak. Air liurnya dikumpulkan banyak-banyak, Pak. La ilaha illallah. Kita hanya makan pagi ditukar ke malam. Makan sore ditukar lagi. Hanya pindah waktu, Pak. Tapi tidak terlatih. Makanya puasa itu uji coba, Pak. Silakan tes. Kalau matang yang 3 ini, Pak, akidah, solat dan puasa, maka kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya bapak-bapak,
Nanti pada ronde berikutnya saya sampaikan kelebihan iktikaf. Kenapa kok kita harus iktikaf pada bulan Ramadan? Apa yang hendak kita cari? Ini bahagian dari tahanusnya Rasul, Pak. Bersemedinya Rasul. Kalau orang-orang sufi, tarekat-tarekat seperti tarekat Naqsyabandi, di bulan puasa dia berkurung, Pak. Jadi bapak-bapak jangan terlalu lama berkecimpung dalam masalah bersuci, Pak. Jangan terlalu lama berkecimpung dalam masalah fikih. Maka tingkatkan pada level berikutnya bagian batin ini, Pak. Puasa dilakukan penuh dengan di sini. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, yang pertama nanti dihitung pada hari kiamat adalah as-solat. Maaf Bapak, ini ada kodenya enggak ada Pak? Untuk suruknya? Ada. Inna solata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan seseorang dari yang keji dan yang mungkar. Ini nanti nampak beda kita, Pak. Mana yang kelasnya kelas bawah, mana kelas tinggi, Pak. Orang solat banyak, Pak. Banyak. Tak terhitung. Tapi level beda-beda, Pak. Satu, Pak. Itu yang paling ideal. Apa yang dia ungkapkan, itu perilakunya, Pak. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang dia ungkapkan seketika solat, seperti itu yang dia lakukan. Maaf bapak-bapak, karena waktu sudah selesai. Kita sambung pada minggu depan tentang persoalan tingkatan solat, agar nanti kita bisa memperbaiki ibadah kita. Kita komitmen saja Pak, karena ini bulan puasa. Saya takut nanti ada yang ngantuk, ngomel nanti hilang pula pahala puasanya. Ya. Apa itu? Ya. Bapak ibu, ini bisikan bisa ditambah katanya. Saya tambah sedikit aja. Ingat bapak-bapak, solat kita ini terbagi dua. Ada dalam tataran fikih, ada tataran sempurna, Pak. Atau tataran tasawuf. Bagaimana Ustaz? Anak saya, dia solat, kerja di supermarket, lenggang-lenggok ke masjid pakai rok pendek, Pak. Masuk ke masjid, ditutup semua ya. Pas keluar, merubah lagi, Pak. Rok pendek. Apa yang salah Ustaz? Solatkah dia yang salah? Atau bagaimana? Ingat bapak-bapak. Syahadat itu stempel. Nih. Stempel, Pak. Solat itu permohonan. Bapak kalau bikin proposal, bikin permohonan. Yang puasa, zakat, haji, itu namanya lampiran pokok. Lampiran pokok. Saya bikin permohonan kepada Rektor UIN Suskah Pekanbaru. Saya dosen nama, pangkat jabatan. Memohon kiranya Pak Rektor menaikkan pangkat saya dari golongan ke golongan. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan. Itu dia Pak. Lampiran pokok, lampiran tambahan. Jadi yang salah itu bukan solatnya Pak. Yang salah itu lampirannya. Tak sama yang dia ungkapkan seketika solat dengan lampirannya Pak. Ingat. Jadi bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa dahulu. Ingat. Tidak apa-apa dahulu. Jangan nanti dibilang orang, bapak tu capek-capek aja solat. Gunjingkan orang, iya juga. Saya tak solat, saya enggak gunjing-gunjing orang saya. Mana yang bagus Pak? Seakan-akan bagus pula orang yang tak solat Pak. Salah Pak. Jadi orang-orang yang berbohong seketika jualan, yang salah itu lampirannya Pak. Solat tetap dilakukan. Ingat Pak.
Yang paling bagus itu lampirannya dengan permohonan sama, Pak. Ini dia. Bagus tuh, Pak. Jadi zikir, membaca Al-Quran, membaca istighfar, iktikaf di masjid, salat duha, itu lampiran tambahan. Lampiran tambahan. Kelebihan kita dari orang-orang yang kafir. Orang kafir itu dia bangun masjid dari bumi sampai ke tiang aras, tidak akan menjadi amal ibadah. Ingat bapak-bapak. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina, siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak diterima, Pak. Tidak diterima, Pak, apapun. Kalau kita yang orang mukmin, selagi dia solat, apapun yang dia lakukan menjadi amal ibadah. Tapi syaratnya solat. Permohonan ada. Nanti lampiran mengikut. Ibu-ibu di rumah tak penting dulu. Sengaja aku memotong bawang, cabai, bikin sambal suamiku, lillahi ta'ala. Tak penting, Pak. Tetap menjadi amal ibadah. Polisi di jalan, kalau dia mengamankan orang, dia solat menjadi amal ibadah. Tapi kalau dia tak solat, tidak menjadi amal ibadah. Itu hebatnya kita, Pak. Masalakakum fisakar. Kenapa kamu masuk neraka? Lam naku minal musallin, kami tak solat. Tak ada senyum sama orang, Pak. Itu sedekah, Pak. Ada, tapi kerana tidak solat, maka tidak menjadi amal ibadah. Cuman levelnya beda, Pak. Level orang yang permohonan dengan lampirannya tak sama. Kemudian orang yang solat permohonan dengan lampirannya bagus. Ini yang mulia, Pak. Kalau seandainya kita ini yang masih gonjang-ganjing, perbanyak istighfar. Habis solat banyak istighfar. Ya Allah, inilah yang mampu kulakukan. Tapi ingat, sambil jalan lampiran ini diperbaiki. Kalau udah tua, perbanyak istighfar. Banyak membaca Al-Quran. Segala kekurangan-kekurangan ibadah kita itu akan ditutup dengan istighfar. Tapi jangan sampai lupa solat. Inilah 3 level kita mendapat mulia di sisi Allah. Yang pertama masalah akidah, yang kedua solat, yang ketiga berpuasa Ramadan. Kalau ini bagus kita lakukan, maka derajat kita menaiki tangga orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang mampu saya sampaikan. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.